Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada mata kuliah teori bilangan. Kita lanjutkan materi kita dengan topik persamaan Diopantin ya. Oke. Subcapaian belakang jalan mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teori keterbagian bilangan bulat, khususnya nanti pada pembelajaran materi ini Anda diharapkan dapat menyelesaikan persamaan linier dengan dua variabel dengan solusinya bilangan bulat ya. Mari kita teruskan. Persamaan Diopantin bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C ya. Jadi Anda dalam bagian ini nanti diminta mencari bilangan bulat X dan Y sehingga AX plus BY sama dengan C ya. Di sini misalkan contohnya carilah bilangan bulat X dan Y sehingga 2X tambah 3Y sama dengan 6. Tentunya tidak hanya satu bilangan bulat ya. Tentunya bilangan bulatnya banyak ya. Persamaan Diopantin linier dengan dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C, ABC-nya elemen bilangan bulat, himpunan bilangan bulat ya. Jadi ABC adalah bilangan bulat dan X dan Y-nya yang solusinya harus merupakan bilangan bulat juga ya. Problemnya adalah menemukan bilangan bulat XY sehingga AX tambah BY sama dengan C. Ini adalah teorema 2.9 ini menyatakan syarat perlu dan cukup agar persamaan linier Diopantin mempunyai solusi ya. Nah, kita perbaiki dulu ininya ya. Simbolnya ya. Nah. Persamaan Diopantin linier AX plus BY sama dengan C mempunyai solusi jika dan hanya jika D membagi C dengan D-nya adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Jadi persamaan Diopantin AX plus BY sama dengan C ini punya solusi jika faktor persekutuan terbesar dari A dan B itu membagi C ya. Jika X0 dan Y0 merupakan selesaian khusus dari persamaan AX plus B sama dengan C, kita perbaiki lagi ya. Jika X0 dan Y0 merupakan selesaian khusus dari persamaan Diopantin AX plus B sama dengan C, maka semua selesaian dari AX plus B sama dengan C berbentuk X sama dengan X0 ditambah B per D kali C. Jadi X ini X sama dengan X0 ditambah B dibagi D kali T dan Y-nya sama dengan Y0 dikurangi A per D kali T. Kita buktikan sekarang ya. Karena dibentuknya jika dan hanya jika, ingat karena jika dan hanya jika, maka kita buktikan ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan berarti dia mempunyai solusi ya. Misalkan persamaan Diopantin linier AX plus B sama dengan C mempunyai solusi dan D-nya sama dengan faktor persekutuan dari A dan B. Karena D itu merupakan faktor persekutuan dari A dan B, maka D-nya pasti membagi A dan D-nya pasti membagi B. Oleh karena itu pasti terdapat bilangan bulat R dan S sehingga A sama dengan DR dan B sama dengan DS. Oleh karena itu AX plus BY
pasti sama dengan DRX ditambah DSY sama dengan D kalikan RX ditambah SY. Jadi ini pakai sifat asosiatif dan distributif. Dia sama dengan C. Dengan RX dan SY merupakan bilangan bulat. Dengan demikian D-nya pasti membagi C. Jadi kalau dia punya solusi, maka faktor persekutuan terbesar dari A dan B itu pasti membagi C ya. Tuh yang ke kanan. Sekarang yang ke kiri. Misalkan D itu sama dengan faktor persekutuan terbesar dari AB dan D membagi C. Karena D itu sama dengan faktor persekutuan dari A dan B, maka berdasarkan teorema 23 diperoleh bahwa terdapat bilangan bulat X1 dan Y1 sehingga AX1 ditambah BY1 sama dengan D ya. Ini ada keliruan lagi ya, bukan kaiwa ya, tapi karena ya. Nah, ini ya. Kita perbaiki dulu ya. Terus karena D membagi C, maka terdapat bilangan bulat Z sehingga C sama dengan DZ. Oleh karena itu, AX1Z ditambah BY1Z sama dengan DZ. Jadi masing-masing saya kalikan dengan Z ya. Masing-masing kita kalikan dengan Z. Jadi AX1Z tambah BY1Z sama dengan DZ. DZ sama dengan C. Dengan X1Z, Y1Z bilangan bulat. Dengan demikian AX plus BC AX plus BYC mempunyai selesaian. Siapa selesaiannya? Yaitu X1Z dan Y1Z. Selanjutnya, misalkan X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0. Dia merupakan bilangan bulat, merupakan selesaian khusus dari AX plus BY sama dengan C. Sehingga AX0 plus BY0 sama dengan C. Sekarang kita misalkan X1 dan Y1 merupakan selesaian dari AX plus BY sama dengan C. Tadi kan selesaian khusus kan. Sekarang X1 dan Y1 merupakan selesaian dari X plus BY sama dengan C. Sehingga AX1 tambah BY1 sama dengan C. Oleh karena itu AX0 ditambah BY0 pasti sama dengan AX1 ditambah BY1. Kan sama-sama dengan C. Tadi kan AX0 plus BY0 sama dengan C. AX1, AX plus BY aksen sama dengan C. Berarti AX0 tambah BY0 sama dengan AX aksen tambah BY aksen. Sehingga A kali X aksen min X0 sama dengan B kali Y min Y0 min Y aksen. Y aksen ini ya. Ini Y aksen ya. Kita perbaiki dulu ya. Ini Y aksen. Oke. Ya. Berarti nanti karena D sama dengan faktor persekutuan terbesar dari AB, maka pasti ada RS, ada bilangan bulat R dan S, sehingga A-nya sama dengan DR dan B-nya sama dengan DS. Dan faktor persekutuan terbesar dari R dan S sama dengan 1 ya. Sebab kalau nanti faktor persekutuan tidak sama dengan 1, nanti faktor persekutuan terbesar dari A dan B pasti tidak sama dengan D ya. Karena AL aksen min X0 sama dengan BY0 dikurangi Y aksen, maka A-nya kita ganti dengan DR, B-nya kita ganti dengan DS, diperoleh bahwa DR X aksen min X0 sama dengan DS Y0 min Y. Atau R sama dengan X aksen min X0 sama dengan S Y0 min Y aksen ini ya. Y aksen ini. Y aksen. Oleh karena itu R membagi S kali S. SR membagi S min. Jadi R membagi S kali Y min. R membagi S kali Y0 min Y aksen. Dan S-nya
membagi R X aksen min X 0. Jadi R ini membagi S Y0 min Y aksen, karena X aksen min X0 bilangan bulat, karena Y0 min Y aksen bilangan bulat, maka S-nya membagi R kali X aksen min X0. Karena itu, karena faktor persekutuan dari R dan S1 sama dengan 1, maka berdasarkan lemma Euclid diperoleh bahwa R-nya membagi Y0 min Y. Ingat ya, R dan S ini kan faktor persekutuannya terbesarnya sama dengan 1 atau prima relatif, berarti R dan S tidak saling membagi. Berarti R-nya pasti membagi Y0 min Y aksen dan S-nya membagi X aksen min X0. Karena S membagi X aksen min X0, maka terdapat bilangan bulat T sehingga X aksen sama dengan min X0 sama dengan ST dan X0 sama dengan X0 ditambah atau X aksen sama dengan X0 tambah ST. Karena R X aksen min X0 sama dengan S Y0 min Y aksen, ini aksen, maka RST sama dengan SY0S, kemudian S-nya kita bagi dengan S, diperoleh Y aksen sama dengan Y0 min RT ya. Oleh karena itu, selesai X plus B plus T adalah X sama dengan X0 ditambah X0 ditambah dengan ST. ST-nya siapa tadi? S kali T, mana S kali T? S-nya sama dengan B per D. Kemudian Y0 sama dengan Y aksen sama dengan Y0 min RT. R-nya adalah A per D. Jadi, solusi dari kalau X0 Y0 itu solusi khusus dari AX plus B plus T, maka X-nya sama dengan X0 ditambah B per DT, Y-nya sama dengan Y0 dikurangi A per DT ya. Itu. Kita lanjutkan. Carilah selesaian 172X tambah 20Y sama dengan 1000. Penyelesaiannya berdasarkan teorema 2.7, GCD 172 dan 20 adalah GCD dari 4 kali 43 dan 4 kali 5. Ingat, 4 kali 43 dan 4 kali 45, maka kemudian kan ada GCD dari KA, KB sama dengan K kali GCD K kali GCD AB. Jadi sama dengan 4 kali GCD 43, 5 sama dengan 4. Ya, jadi GCD dari 172 dan 20 adalah 4 ya. Kita punya GCD-nya, artinya punya D ya. Ini kita ganti D dengan D sama dengan ya. Jadi ini sama dengan ya. Ya. Jadi ingat bahwa GC dari 172 adalah GC dari 4 kali 13, 4 kali 4, 4 kali 5, 4-nya keluar dan 4 kali GCD-nya 4, 3 kali 5. Ini prima relatif, berarti GCD-nya 1, berarti 4 kali 1, 4. Kemudian ini tidak kita perlukan. Ini tidak kita perlukan. Selesaian khusus dari 172 X tambah 20Y sama dengan 1000 adalah kalau X-nya sampai 0, maka Y-nya ketemu 50 ya. Jadi X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 50 adalah selesaian khusus dari 172X ditambah 20Y sama dengan 1000. Berarti selesai umumnya siapa? X sama dengan X0 ditambah dengan B per D 20 per 4T. Jadi sama dengan 5T. Y-nya sama dengan Y0. Y0-nya 50 dikurangi dengan A per D berarti 172 per 4. Berarti 50 min 43 T. T-nya elemen I ya. Jadi selesai umum dari ini adalah X sama dengan 5T dan Y sama dengan 50 min 43 T. T-nya bilangan bulat ya. Oke, kita lanjutkan. Akibatnya, jika
A dan B prima relatif dan C sama dengan, nah ini X ya, bukan C nih, mestinya X ini. Dan X sama dengan X0 dan Y sama dengan ini merupakan selesai khusus dari persamaan AX plus BC sama dengan BY sama dengan C, maka selesai dari AX plus BY sama dengan apa tadi? X sama dengan X0 ditambah B per DT. D-nya kan 1, berarti X sama dengan X0 tambah BT. Dan Y sama dengan Y0 min A per DT. D-nya 1, berarti Y0 min AT. Kemudian kita punya contoh terapannya ya. Jika terdapat 120 roda kendaraan di tempat parkir sepeda motor dan mobil, roda 4 ya. Jadi di tempat parkir itu terdapat di tempat parkir sepeda motor dan mobil itu roda 4 terdapat 120 roda kendaraan. Maka tentukan kemungkinan banyak sepeda motor dan mobil yang parkir. Penyelesaiannya, jika banyak sepeda motor dan mobil berturut-turut adalah X dan Y, ingat bahwa sepeda motor rodanya 2, sedangkan mobil rodanya 4. Berarti 2X tambah Y tambah 4Y sama dengan 130. Sehingga X tambah 2Y sama dengan 60. Kira-kira sekarang X ini selesai kursinya apa? Bisa 60,0 atau 0,30. Jadi karena X0 saya ambil sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 30 sebagai selesai khusus, merupakan selesai khusus dari X plus 2Y sama dengan 60. Dan GCD dan faktor perusahaan terbesar dari 1 dan 2 adalah 1. Karena dia 1 membagi 60, maka ini punya solusi ya. Maka berdasarkan akibat teorema 29 diperoleh selesaian dari X plus 2Y sama dengan 60 adalah X plus sama dengan X0 plus BT. Berarti 0 ditambah dengan 2T sama dengan 2T. Dan Y sama dengan Y0 min AT. Berarti sama dengan 30 min T. T-nya siapa? 0, 1 sampai 30. Ingat, T-nya ini tidak bebas. Kenapa? Karena banyaknya sepeda motor dan banyaknya mobil pasti lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nggak mungkin banyaknya mobil negatif. Sehingga T-nya berjalan dari 0 sampai 30 ya. Nah, latihan soalnya kerjakan soal latihan problem 2.5 halaman 37 sampai 38 dalam buku tahun 2007 pustakanya ini ya. Semoga bermanfaat. Anda diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari materi ini dan memudahkan Anda untuk belajar materi-materi serupa di tingkat di semester-semester selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.